Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sarah pergi ke negara Jepang bukan untuk liburan, tapi alasan Sarah pergi ke Jepang karena dia mendapat kabar bahwa kembarannya yang bernama Jess telah hilang. To go into the forest alone. When we see this, Pihak polisi Jepang mengabarkan Jess pergi ke sebuah hutan yang bernama Aokigahara, yang mana itu merupakan hutan paling angker di Jepang dan tempat langganan untuk bunuh diri. in an Aokigahara forest. I'm sorry to say this, but it is Bahkan polisi mengatakan apabila Jess tidak ditemukan dalam waktu 48 jam, maka dia dianggap telah mati atau melakukan bunuh diri. after 48 hours. We have to assume a person has gone through with their Sarah pun mencoba mendatangi ke tempat Jess bekerja, yang mana Jess merupakan salah satu seorang guru di sana. Kedatangan Sarah itu pun mengagetkan salah seorang murid. Dia tidak tahu kalau Jess mempunyai kembaran. Dan dia menganggap Sarah adalah Yurei, yaitu sebutan hantu dalam bahasa Jepang. Yurei, a ghost. Bukan tanpa alasan murid itu kaget. Dia tahu kalau Jess pergi ke hutan Aokigahara, dan semua orang Jepang juga tahu hutan itu seperti apa. She knows your sister went into Aokigahara. People say spirits cannot rest there. Singkat cerita, Sarah akhirnya nekat untuk pergi ke hutan angker itu sendirian. Dia pun mencoba mendatangi ke pusat informasi turis untuk bertanya kepada resepsionis apakah dia pernah melihat Jess atau tidak. Jawaban resepsionis itu pun di luar dugaan Sarah. Dia berkata kalau dia melihat Jess dan dia mengantarkan Sarah masuk ke sebuah kamar yang isinya mayat semua. Sarah pun penasaran apakah memang benar atau tidak omongan si resepsionis tadi. Dia pun membuka kain mayat itu dan ternyata bukan mayat Jess yang ada di sana. Sarah pun melanjutkan lagi perjalanannya untuk masuk ke hutan meski dia sudah diperingatkan warga sekitar untuk tidak memasukinya. Want to die. You do it yourself. You mean ghosts? Yurei. Tapi sebelum masuk ke dalam hutan, Sarah melihat ada kafe remang-remang yang masih buka dan berniat untuk mampir. Di sana dia juga bertemu dengan seorang pria bernama Aiden. Here, 4 days ago. Aiden ternyata sudah lama tinggal di Tokyo dan kebetulan sekali dia cukup paham dengan hutan Aokigahara. 100 times, I don't go in alone. I can't let you do that. Well, good thing I don't. Yeah, I live in Tokyo. I write for a travel magazine out of Australia. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke hutan Aokigahara. Aiden pun mengajak seorang warga lokal yang bernama Michi. Michi merupakan relawan di hutan itu yang bekerja untuk mencari orang-orang yang bunuh diri. She does these suicide watch hikes off the books. That's very good of you. People sometimes see things in the forest. Kini petualangan pun dimulai. Di awal perjalanan mereka pun menemukan sebuah tali dan Sarah pun bertanya kegunaan tali itu. Michi menjelaskan bahwa tali itu digunakan untuk memberi tanda agar seseorang tidak tersesat dan di sisi lainnya adalah memberi tanda agar seseorang dapat menemukan jasad orang yang melakukan bunuh diri. This one looks recent. You might want to find their way back out. Or they hope somebody will. Maybe they changed their mind. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya Sarah menemukan sebuah tenda yang mana tenda itu adalah miliknya Jess. Sarah pun merasa ada harapan setelah menemukan tenda itu. Namun di sisi lain, Michi menyarankan untuk keluar dari hutan itu secepat mungkin karena hari sudah mulai gelap. She's close. She's so close. You cannot stay. At night.
Tapi Sarah tetap tidak ingin meninggalkan hutan itu tanpa Jess, dan akhirnya Aiden pun memutuskan untuk tinggal di hutan itu bersama Sarah. Doing. I'm gonna stay here with you. Malam pun telah tiba, mereka berdua pun istirahat. Sarah tidur di tenda dan Aiden tidur di luar. Sarah yang baru tidur beberapa menit itu tiba-tiba terbangun karena bermimpi buruk. Dia pun menyusul Aiden, tapi saat dia keluar dari tenda, dia malah mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Sarah pun mengikuti suara itu dan dia malah bertemu dengan seorang gadis misterius yang berpakaian seragam sekolah. Gadis itu bernama Hoshiko. Hoshiko pun menitipkan pesan kepada Sarah, "Jangan percaya dengan pria itu." Sarah pun kebingungan dengan perkataan Hoshiko. Sementara dari belakang datanglah Aiden untuk menyusul Sarah dan Hoshiko pun tiba-tiba menghilang. Turn around. Come on. Hari esok pun telah tiba. Sarah pun mulai curiga dengan Aiden karena Aiden mengajaknya untuk melanjutkan pencarian, sedangkan Michi menitipkan pesan kalau jangan pergi sebelum dia datang kembali. Enough light for us now. Let's get you out of here. But Michi said no. Sarah pun akhirnya mengiyakan saja dan melanjutkan pencarian tanpa Michi. Di tengah perjalanan, Sarah tak sengaja mendengar suara dari HP Aiden yang merekam semua percakapan Sarah. Permission the other day. That's why you question. Sarah pun semakin curiga dengan Aiden dan memaksa untuk menyerahkan HP-nya. Ternyata terdapat foto Jess di HP Aiden. Sarah pun ketakutan dan lari pergi meninggalkan Aiden. Namun di tengah perjalanannya, Sarah malah tak sengaja terperosok dan masuk ke sebuah lubang. Sementara di sisi lain, Michi yang kembali lagi ke tenda itu pun tak menemukan Sarah dan juga Aiden. Michi pun akhirnya melaporkan masalah itu ke pihak kepolisian. Sementara Rob, suaminya Sarah pun ikut juga dalam pencarian. Kita kembali lagi ke Sarah. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Aiden menemukan keberadaannya Sarah dan mengeluarkannya dari dalam lubang. Aiden pun mencoba meyakinkan kembali Sarah agar mereka dapat melanjutkan perjalanannya kembali. All right, hold on. I'm gonna find something to throw down for you. Sarah pun menyetujuinya dan di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah rumah kosong. Ternyata di rumah tersebut ada sebuah radio dan Aiden mencoba memperbaikinya untuk meminta bantuan. Sementara Sarah menemukan sebuah pintu yang terkunci dan dia yakin bahwa Aiden menyembunyikan Jess di balik pintu itu. Sarah pun memaksa Aiden untuk mengakuinya bahwa dia telah menyembunyikan Jess di ruangan itu. Aiden pun membantah dan perkelahian terjadi di sana yang mana Sarah tak sengaja membunuh Aiden dengan sebuah pisau. Don't let my sister out of that basement. Jess? Tak lama kemudian pintu tadi pun tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Sarah langsung masuk untuk mencari Jess dan dia malah bertemu Jess saat masih kecil yang sedang menyaksikan kematian orang tua mereka. Tiba-tiba saja ayahnya hidup lagi dan mencoba menahan Sarah agar tidak kabur. Tapi akhirnya Sarah berhasil melepaskan tangan ayahnya itu dengan pisau yang dia bawa. Di akhir cerita memperlihatkan, ternyata benar Jess masih hidup dan menghampiri rombongan polisi yang sedang mencari dirinya. Jess. Sementara itu, Sarah lari sekencang-kencangnya dari rumah kosong itu. Bahkan hantu-hantu yang ada di hutan itu juga ikut mengejarnya. Tapi tiba-tiba saja Hoshiko muncul dan menghentikan Sarah.
Ternyata Sarah telah mengiris tangannya sendiri saat dia berhalusinasi ditahan oleh hantu ayahnya, dan Sarah pun dinyatakan meninggal. Dan camat.